Pemirsa, inilah Pintok, kita akan segera berbincang mengenai pelaku judi online masuk tindak pidana, bukan kemudian malah diberi bansos. Untuk lebih lengkapnya kita akan segera berbincang dengan narasumber hari ini yang sudah bersama dengan kita melalui sambungan online, yaitu Reza Indragiri Amril, pakar psikolog forensik. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Reza, ini kalau kita bicara mengenai masalah sesat pikir. Menarik kalimat ini, karena mengapa harus saya pertanyakan kepada Mas Reza? Karena kalau kita bicara mengenai memberikan bansos kepada keluarga, itu mungkin menjadi arah yang positif. Tapi kalau keluarga pelaku judi online, apakah menurut Anda ini masuk kepada kategori sesat pikir, Mas Reza? Menurut saya pokok awal permasalahan yang sesungguhnya tidak penting ini adalah karena ada pihak tertentu yang secara serampangan dalam menggunakan kata korban. Salah kaprah yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita cek dulu peraturan perundang-undangan yang kita punya. Sekian banyak piranti hukum menyebut bahwa orang yang melakukan aktivitas judi itu adalah pidana. Dengan kata lain, kepada mereka-mereka yang berjudi ini, kita bisa sebut mereka sebagai pelaku. Lantas, di mana gerangan kita bisa menemukan kata judi itu berasosiasi dengan korban? Tidak ada. Sebagaimana ketika kita perbincangkan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, secara salah kaprah juga disebut sebagai korban miras. Loh, memang dia dicekoki miras? Kan tidak. Dia memilih sendiri untuk menenggak miras. Dia memilih sendiri untuk beraktivitas judi online, sehingga kepada mereka seharusnya disebut kata pelaku. Nah, dengan meluruskan cara pikir seperti ini, maka serta-merta menurut saya diskusi tentang perlunya bantuan bansos atau bantuan sosial bagi korban judi online serta-merta terhapus karena tidak bisa terbenarkan dari sudut pandang hukum. Oke, meskipun kemudian kalimatnya mencoba diperluas dengan mengatakan bahwa ini keluarganya Mas Reza, bukan kemudian pelakunya. Saya pikir tidak ada situasi di mana negara kemudian memberikan perhatian kepada pelaku pidana. Contoh, ketika sekian tahun silam ada wacana tentang perlunya menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor, yaitu memiskinkan koruptor, maka ketika sang koruptor sudah dimiskinkan, keluarganya juga ikut-ikutan melarat, apakah negara akan kemudian memberikan bantuan kepada keluarga koruptor? Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa ya saya menantang sajalah. Gitu. Tunjukkan kepada saya kapan gerangan, di mana gerangan, negara apa gerangan yang memberikan perhatian terhadap keluarga pelaku pidana. Sebaliknya, secara universal negara memang sudah seharusnya memberikan perhatian kepada korban pidana. Nah, dalam kasus judi online, maka kembali lagi ke pokok persoalannya. Andai kita bersepakat, dan memang seharusnya kita bersepakat, bahwa para pejudi itu kita sebut sebagai pelaku pidana, maka apa presidennya kemudian kita memberikan perhatian, termasuk berupa bansos kepada keluarga pelaku pidana, kepada keluarga pejudi online. Tidak ada presiden. Oke. Itu makanya kemudian Anda menyatakan dengan keras ketika di awal tadi kita berbincang bahwa ini adalah permasalahan yang sangat tidak penting. Jadi tidak penting untuk dibahas, tidak penting untuk diberikan suatu tempat untuk kemudian diperbincangkan, begitu ya Mas Reza? Sudah salah kaprah sejak dari proses berpikir awalnya. Sementara sudah pihak yang mendengung-dengungkan wacana tentang perlunya bansos bagi korban judi online, pihak tersebut patut dianggap sebagai orang yang tidak pernah baca peraturan undang-undangan, yang tidak pernah baca kitab-kitab hukum, sehingga sekali lagi secara salah kaprah, secara serampangan menyebut orang-orang yang melakukan aktivitas judi online sebagai korban. Saya sungguh-sungguh khawatir bahwa disadari atau tidak, disengaja atau tidak, inilah cerminan dari istilahnya victimhood culture. Bagaimana itu mengindonesiakannya? Saya tidak tahu persis. Tetapi
victimhood culture bermakna bahwa kita sudah tiba di suatu masa ketika simpati, ketika bantuan justru diberikan kepada mereka-mereka yang diposisikan sedemikian rupa seolah-olah mereka adalah korban. Permainan siasat psikologis semacam ini memang lazim dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pidana. Bagaimana mereka mencoba menggeser persepsi publik, bagaimana mereka mencoba mengemas ulang citra mereka dari yang semula pelaku, sekarang seolah menjadi korban. Dari yang semula bajingan, kemudian kita anggap sebagai budiman. Victimhood culture ini yang semestinya bisa kita singkirkan jauh-jauh. Oke, Mas Reza, tapi kan ini yang mewacanakan sebetulnya kan pemerintah. Mas Reza melihat apakah kemudian ini apa yang membuat pemerintah kemudian bisa mengeluarkan sebuah kebijakan yang ambigu seperti ini ya, Mas Reza? Saya tidak tahu. Yang jelas siapapun pihak yang kemudian menarasikan perlunya bansos bagi korban judi online, sepatutnya sekali lagi baca dulu peraturannya, baca dulu buku-bukunya untuk memberikan ada tidak justifikasi bagi penyempatan kata korban terhadap mereka-mereka yang melakukan aksi judi online. Apakah pemerintah, apakah masyarakat, luruskan dulu cara berpikirnya, buka dulu bacaan. Oke. Mas Reza, ini sedikit kita melebar, tapi kalau dilihat bahwa aktivitas judi online ini kan sepertinya di Indonesia merebak merajalela. Saya mencoba untuk melihat datanya di Indonesia untuk yang terkini saja, tapi saya belum mendapatkan data terbarunya. Tapi kan ini sepertinya merebak merajalela. Apa sih titiknya, Mas Reza? Mengapa aktivitas ini sepertinya kok bisa semakin melebar, Mas Reza? Kalau dari kacamata Mas Reza? Pertama, faktor judinya, yang kedua faktor manusianya. Kita mulai dari sedikit telaah tentang faktor judinya. Kalau dulu mereka-mereka yang ingin melakukan aktivitas yang salah, yaitu berupa berjudi, mereka harus bergerak ke satu titik tertentu. Entah itu ke pusat judi, entah itu ke tempat-tempat perjudian gelap, sabung ayam, main kartu, dan seterusnya. Sementara hari ini justru sentra-sentra judi itulah yang menghampiri kita lewat gawai. Jadi begitu mudahnya kita mengakses tempat-tempat judi, begitu mudahnya juga bagi kita untuk mengeluarkan uang untuk berjudi. Kenapa? Karena sentra-sentra judi online yang datang ke kita lewat gawai itu memang memberikan paket-paket murah. Sehingga siapapun itu, termasuk anak-anak sekalipun, akhirnya dengan uang yang ala kadarnya bisa terlibat dalam aktivitas yang secara salah kaprah dianggap sebagai iseng-iseng belaka, dianggap sebagai main-main belaka, dianggap seperti game online pada umumnya. Padahal sekali lagi, kalau kita punya keinsafan, semestinya kita menjauh sejauh-jauhnya, karena judi apapun bentuknya, termasuk online, adalah pidana. Itu faktor judinya. Yang kedua, faktor manusianya. Memang pada dasarnya setiap manusia, termasuk kita-kita ini, punya apa yang diistilahkan dalam psikologi sebagai hindsight bias. Bias berpikir yang satu ini ditandai oleh kecenderungan kita untuk menyepelekan resiko. Menganggap saya akan mampu lolos dari lubang jarum. Tidak akan ada pihak yang merugikan saya. Saya akan bisa lepas dari bahaya. Saya tidak akan dirugikan oleh siapapun. Overestimate terhadap kemampuan diri sendiri. Saya ulang ya. Overestimate terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan diri sendiri untuk lolos dari risiko, sekaligus underestimate terhadap potensi bahaya yang ada di depan kita. Nah, bias berpikir semacam ini melekat lebih kuat lagi pada orang-orang yang memang suka berjudi. Karena tidak lain tidak bukan dari satu putaran ke putaran judi berikutnya, dari satu sesi ke sesi berikutnya, dari satu taruhan ke taruhan berikutnya, cara berpikirnya terus-menerus sama, yaitu saya yakin saya akan lolos dari kerugian, kali ini saya akan mendapatkan keuntungan, tidak ada bandar manapun yang akan memunculkan bahaya terhadap diri saya. Nah, dengan demikian, apa boleh buat ya? Karena bias berpikir yang satu ini atau hindsight bias ini memang sifatnya universal, maka memang secara normatif kita hanya bisa mengatakan waspadalah, waspadalah. Begitu mulai muncul sensasi senang untuk berjudi, atau bahkan mundur, begitu muncul sensasi untuk mencoba berjudi, sepatutnya sudah seharusnya dihindari sejauh-jauh. Oke.
Dengan kata lain juga karena ini ada kata online-nya kemudian terkesan juga lebih mempermudah. Apakah Mas Reza juga melihat bahwa ini kurangnya ada aturan judi online-nya? Apakah Anda melihat bahwa aparat penegak hukum juga kurang berperan di sini, Mas Reza? Aturannya atau aparat penegak hukumnya atau seperti apa sih, Mas Reza? Menurut saya aturan tentang pemidanaan judi sudah cukup memadai. Tapi lagi-lagi kita kan selalu berbicara tentang bagaimana menegakkan peraturan agar kemudian hukum tidak menjadi macan kertas belaka. Nah, dalam perdebatan semacam itu, pihak yang paling sering dituding sebagai katakanlah tidak efektif adalah otoritas penegakan hukum. Otoritas penegakan hukum juga akan berdalih aparat kami kurang, sistem kami kurang, dan tidak bisa hanya mengandalkan kami, tapi dibutuhkan adanya partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk menghindar dari aktivitas judi online. Karena itu, di samping kita bicara tentang penegakan hukum, barangkali memasok sumber daya yang lebih besar dalam rangka memerangi judi online, maka tidak terhindarkan penting juga bagi kita untuk berbincang sesungguhnya tentang literasi kita dalam berinternet, literasi kita dalam bermedia sosial. Harapannya kita tidak hanya terampil, tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki kebijakan sekaligus memiliki kehati-hatian. Sobat kali kita berselancar di dunia maya, karena disitulah tempat bagi tumbuh maraknya pidana online berupa judi online. Oke, Satgas Pemberantasan Judi Online, Anda lihat tidak cukup efektif, Mas Reza? Satgas Pemberantasan Judi Online umurnya baru seumur jagung. Belum saatnya bagi kita untuk menakar kinerja mereka. Tetapi ketika Menko Polhukam diposisikan sebagai ketua Satgasnya, maka sesungguhnya ini bisa mendisiplinkan cara kita berpikir, termasuk kedisiplinan berpikir para menteri bahwa masalah judi online di Republik ini dipersoalkan sebagai masalah pidana. Nah, kalau kita mau berdisiplin dengan cara berpikir semacam itu, maka saya sudah. Judi online harus disebut tidak ada kompromi sebagai pelaku pidana. Kalau kemudian hari-hari belakangan ini ada pihak yang secara serampangan menyematkan kata korban dengan judi online, maka sah sudah yang bersangkutan memang harus meluruskan cara berpikirnya dan mudah-mudahan juga menjadi objek urusan berpikir oleh Satgas Pemberantasan Judi Online itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kok ya saya pribadi masih bertanya-tanya ya. Sekian waktu silam ketika meledak kasus Verdi Sambo, tidak terpaut jauh tersebar di ruang publik istilah konsorsium 303. Konsorsium 303 menunjuk pada sebuah diagram, entah itu fiktif, entah itu nyata, tentang adanya sejumlah orang penting yang terlibat dalam jaringan bisnis jahat di tanah air kita. Ada prostitusi dan juga ada judi. Sayang beribu sayang, menurut saya negara tidak cukup berhasil meyakinkan publik atau paling tidak cukup meyakinkan saya pribadi tentang ada atau tidak sesungguhnya konsorsium 303. Dan kalau dianggap ada, sudah selesai atau belum pemberantasannya? Pokok yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah bahan bagi kita untuk mawas diri bersama. Rasanya muskil bagi kita membersihkan lantai yang kotor, seandainya sapu yang kita gunakan juga kotor. Oke. Tapi tentu ada yang bisa kita lakukan untuk membersihkan, kan Mas Reza? Menurut Mas Reza, jangka pendeknya apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai ini? Setidaknya, 911-nya Mas Reza. Karena kalau Anda melihat ini sudah darurat misalnya seperti itu, kita bisa lakukan apa, Mas Reza? Menurut saya pembentukan mafia. Menurut saya pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini merupakan gestur positif dari negara untuk menyamakan persepsi kita semua bahwa masalah judi online adalah masalah yang amat sangat serius, yang barangkali sudah mencapai level gawat darurat. Namun sayang beribu sayang, ketika kemudian juga ada pihak yang memandangkan narasi tentang perlunya bansos bagi korban judi online, saya anggap ini sebagai anti klimaks yang datang terlalu dini, yang sungguh-sungguh kontraproduktif. Oleh karena itu langkah yang paling mendesak pertama adalah menutup rapat-rapat, membuang sejauh-jauhnya narasi sesat semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, andai kita bersepakat bahwa
judi online adalah masalah yang amat sangat serius, maka saya sungguh-sungguh berharap bahwa otoritas penegakan hukum konsekuen untuk juga bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, kemudian meringkus para pelaku sebanyak-banyaknya, dan menjatuhkan pidana juga seberat-beratnya. Ini cara pikir yang sesungguhnya tidak istimewa. Cara pikir yang sesungguhnya hanya konsekuen saja dengan diadakannya Satgas Pemberantasan Judi Online itu sendiri. Kalau Satgas yang sudah diadakan, artinya gesturnya sudah bagus. Tetapi kemudian kerja-kerja penegakan hukumnya tetap saja angan-angan tai ayam atau orang begitu. Ya. Maka ya saya pikir juga masyarakat akan apatis, tidak terlalu antusias untuk ikut aktif dalam pemberantasan judi online. Tidak tersedia bahan-bahan edukasi yang memadai bagi setiap keluarga Indonesia untuk mengajak anggota mereka memerangi pidana yang satu ini. Oke, berarti peran keluarga menjadi penting di sini, Mas Reza. Jadi saya Seberapa besar? Jadi saya katakan bahwa bicara tentang pemberantasan judi online, menurut saya tidak bisa kita elakkan agenda pembangunan tentang literasi kita semua dalam berinternet, dalam bermedia sosial, dalam beronline. Nah, untuk membangun literasi semacam itu, saya yakin tidak harus mengandalkan pada pemerintah, tidak harus menunggu elit untuk kemudian membangun adanya literasi itu, tapi dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat sendiri, sekolahkah itu, kelompok-kelompok pertemanankah itu, rumah-rumah ibadahkah itu, semoga di sanalah bisa tumbuh berseminya literasi tentang bagaimana kita seharusnya beronline. Toh materi yang diberikan juga tidak merupakan hal yang baru. Bicara tentang kecerdasan yang dikombinasikan dengan kearifan, plus juga kehati-hatian, saya pikir berlaku pada banyak persoalan, berlaku pada segala macam ancaman yang potensial mengganggu keharmonisan kehidupan kita di dalam lingkup keluarga sebagai lingkungan yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Ya, karena gini Mas Reza, kalau kita bicara mengenai kata judi itu sendiri kan ada juga permasalahan kata berikutnya yaitu candu di dalamnya, begitu. Nah, berarti harus ada proses pendampingan yang mungkin keluarga tidak punya cara-cara khusus untuk mendampingi. Harus ada orang-orang tertentu yang punya keahlian-keahlian untuk bisa mendampingi. Proses pendampingan ini mungkin perlu ada pihak-pihak lain. Anda setuju mengenai hal ini atau seperti apa mengenai pendampingan ini, Mas Reza? Memang di masyarakat sekarang ada istilah adiksi judi online, candu judi online. Tetapi menurut saya juga kita perlu lagi-lagi menyamakan persepsi tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan judi online yang memunculkan kecanduan itu. Istilah adiksi judi online adalah istilah yang sifatnya tidak resmi. Istilah resminya adalah gambling disorder. Gangguan berjudi kah? Terjemahannya silakan saja. Gambling behavior. Itu yang tercantum di dalam buku pintar psikologi dan psikiatri. Misalnya di dalam DSM. Silakan cek saja. Di dalam DSM ada satu kategori tertentu untuk menunjuk pada istilah yang kadung kita sebut sebagai adiksi judi online, yaitu gambling behavior. Nah, gambling behavior hanya salah satu tipe aktivitas judi saja. Ada judi yang sifatnya rekreasional, yaitu orang yang berjudi tanda petik sebatas untuk senang-senang saja, mengisi aktivitas sosial yang kosong saja, memeriahkan pertemanan belaka, tapi sungguh-sungguh tidak mengalami ketergantungan apapun dengan aktivitas judi tersebut. Judi yang sifatnya rekreasional. Ada yang parah, yaitu mereka-mereka yang sungguh-sungguh mengisi periuk nasi, artinya menjadikan judi sebagai mata pencarian mereka. Mulai dari yang kecil-kecilan, sampai kemudian ada yang menjadi backing judi, bahkan ada yang juga menjadi pebisnis judi itu sendiri. Nah, yang ketiga baru tipenya adalah tipe-tipe adiksi judi online atau gambling behavior. Gambling disorder. Nah, untuk tipe yang satu ini memang masuk akal kalau kemudian kita memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Kendati kita harus konsekuen juga. Sanksi pidananya tetap juga harus dijalankan. Karena mereka-mereka yang diberikan label atau diberikan diagnosis sebagai pengidap gambling disorder sekalipun, tidak serta-merta mereka kita anggap sebagai orang yang kehilangan kewarasan. Tidak. Mereka tidak bisa memanfaatkan pasal 44 KUHP. Artinya, sekali lagi, kalaulah memang di antara kita ada yang menjadi penderita atau pengidap gambling disorder, silakan berikan program rehabilitasinya.
tapi mekanisme pidananya juga harus berjalan. Dan yang keempat, tipe ini yang paling parah, judi plus aktivitas-aktivitas pidana lainnya. Perdagangan orang kah itu, atau apalagi perampokan kah itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke empunya ide tentang memberikan bansos bagi korban judi online. Kira-kira ini seandainya wacana tentang bansos bagi korban judi online itu ingin direalisasikan, kira-kira akan diberikan kepada pejudi tipe yang mana? Keluarga pejudi tipe yang mana? Jangan saya yang berpikir, yang punya gagasan saja yang berpikir tentang itu. Ya, baik. Menarik Mas Reza, ini membuat critical thinking bagi wacana-wacana yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi catatan pentingnya terakhir Mas Reza, apa yang ingin disampaikan mengenai topik kita hari ini? Sederhana saja, judi pidana. Dalam khazanah agama, saya pikir tepat juga dikatakan judi haram. Tidak ada kompromi, selesai sudah. Memang kompleksitasnya ada. Kalau kita memang ingin menciptakan ketaatan pada hukum, kedisiplinan dalam memberantas judi online, memang kata kuncinya ada dua. Hitung-hitungan di atas kertas mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Bahwa proses penyikapannya, penegakan hukumnya, penindakannya harus akurat dan harus konsisten. Ya, Mas Reza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pintok, dan semoga ini bisa menjadi insight untuk semua pemirsa hari ini. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa.